Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ratna di pembelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Jangan lupa ya, makan makanan yang bergizi supaya kalian terhindar dari segala penyakit yang saat ini bertebaran di sekitar kita. Oke, kita akan mempelajari tentang materi yang ada di buku ini, buku mozaik. Kalian yang sudah punya bisa membuka nanti di halaman 19 ya. Kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang materi terkait dengan tumbuhan berbiji tertutup. Disebut dengan apa? Ya, disebut dengan tumbuhan Angiospermae. Sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan berbiji terbuka, yaitu Gymnospermae. Apa perbedaan antara Angiospermae dan Gymnospermae? Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup karena ditutup oleh bakal buah. Sedangkan saat ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Kenapa berbiji terbuka? Karena bijinya terletak pada daun-daun penyusunnya, yaitu yang namanya nanti disebut dengan strobilus. Kali ini Bu Ratna akan memberikan contoh. Di sini ada awetan. Awetannya ini adalah tumbuhan asli ya, dari Gymnospermae. Bisa kalian lihat ya, di sini adalah contoh dari tumbuhan Gymnospermae, yaitu pinus. Kalian biasa menjumpai di hutan pinus. Tentu saja di sana banyak kalian jumpai yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada daun-daun penyusunnya, itulah yang dinamakan dengan strobilus. Yang kedua, contoh yang kedua, awetan yang kedua adalah tumbuhan yang seperti ini. Bisa memperkirakan kira-kira apa? Ya, ini adalah cemara. Biasa kalian lihat di Gua Cemara ataupun di Kaliurang kalian juga bisa melihat tumbuhan cemara. Berikutnya adalah tumbuhan yang sering kalian jumpai. Ayo, kira-kira apa? Ini adalah tumbuhan melinjo. Biasa kalian temui pada makanan yang disebut dengan emping, karena bijinya berfungsi untuk pembuatan makanan emping. Kemudian kita akan membahas apa itu ciri-ciri dari Gymnospermae. Di sini Bu Ratna akan menjelaskan. Sudah Bu Ratna tuliskan ya. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae nanti ada dua, dilihat secara morfologi, yaitu yang bisa kita lihat secara mata, kasat mata. Kemudian yang kedua adalah anatomi, yaitu berdasarkan fungsi dari tubuh tumbuhan. Nah, kita lihat di sini, contohnya secara morfologi. Cirinya apa? Yaitu berdaun tebal. Kalian lihat di sini, pinus itu daunnya tebal, sempit dan seperti jarum. Yang kedua, batangnya tidak bercabang. Kalau kalian pernah ke hutan pinus, kalian menjumpai pohon pinus itu batangnya tidak akan bercabang, tapi dia berkayu dan tumbuhnya tegak menuju ke atas. Kemudian berikutnya, biji terletak di dalam daun buah, yaitu di dalam daun-daunnya, yang dinamakan tadi adalah strobilus. Secara anatomi atau fungsi tubuh, akar pada tumbuhan Gymnospermae dan batangnya itu berkambium. Apa itu kambium? Kambium yang nantinya akan membentuk kayu pada batang dan akar pada tumbuhan Gymnospermae. Kemudian berkas pembuluh belum berfungsi dengan baik. Berkas pembuluh itu apa? Berkas pembuluh itu termasuk pada xilem dan floem yang mengangkut, kalau xilem mengangkut apa? Mengangkut air dan mineral. Sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Dan itu belum bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan dan pembuahan selangnya lama, relatif lama. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu sebelum terjadinya pembuahan. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang penyerbukan yang ada pada tanaman. Tentu kalian ingat ya. Itu adalah ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae dilihat secara morfologi yang bisa kalian lihat dengan mata maupun anatomi yang berdasarkan fungsi dari tubuh tumbuhan.
Kita selanjutnya akan mempelajari tentang daur hidup Gymnospermae atau Gymnospermae tadi apa? Tumbuhan berbiji terbuka. Ya, dimulai dari Gymnospermae, kemudian nanti ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Ingat ya, Strobilus itu adalah daun penyusun pada buah yang ada di Gymnospermae. Strobilus jantan akan menjadi mikrosporangium, sedangkan Strobilus betina akan menjadi megasporangium. Sulit ya untuk mengingatnya, tapi ingat-ingat saja. Mega itu nama dari perempuan, biasanya kan seperti itu ya. Jadinya kalian mengingatnya kalau ada kata mega berarti itu adalah menunjukkan betina, sedangkan mikro itu menunjukkan kejantan. Sporangium ini akan berkembang menjadi sel induk mikrospora yang nantinya akan berkembang lagi menjadi mikrospora. Ini akan perkembangan berlanjut menjadi gametofit jantan atau sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan ini akan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari ini ketika sudah pecah maka akan menempel pada buluk serbuk sari. Sehingga nantinya ketika sudah menempel pada buluk serbuk sari, dia akan menjadi spermatozoid, sel kelamin jantan. Sedangkan sel kelamin betina dari megasporangium akan menjadi sel induk megaspora dan berlanjut berkembang menjadi megaspora dan menjadi gametofit betina atau sel kelamin betina. Ketika sel kelamin betina nanti menghasilkan sel telur, maka sel telur dengan spermatozoid akan bersatu, terjadi pembuahan. Pembuahan ini akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya embrio ini akan bertambah lagi atau berkembang lagi menjadi biji. Jika biji ini nanti jatuh di tempat yang baik, yang sesuai dengan yang diharapkan, maka nanti akan berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae. Itu adalah daur hidup Gymnospermae dan ini akan berlanjut terus seperti itu. Sulit untuk menghafalkannya, kalian belajarnya pelan-pelan ya. Nah, ini daur hidup Gymnospermae. Nanti kalian pelajari lagi ya, ingat di buku mozaik di halaman 19. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Kalian juga bisa menambah referensi dari internet. Tapi hati-hati ya, di internet juga ada yang tidak benar juga. Sehingga kalian sesuaikan dengan materi yang kita pelajari. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal yang ada di bawah ini linknya. Saya bisa melihat. Nah, nanti kalian kerjakan, Bu Ratna tunggu jawabannya. Kalian juga bisa berdiskusi ke Bu Ratna melewati WA yang ada di grup pembelajaran dari 9A sampai 9D. Bu Ratna sudah masuk ke grupnya, jadi kalian bisa berdiskusi secara japrik Bu Ratna. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, semangat, dan selalu sehat. Ingat, kalian harus benar-benar serius dalam pembelajaran online ini supaya ilmunya semakin bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.